Gue bakal ngerti kalau kalian pada mikir judul konten kali ini itu clickbait banget. Sounds too good to be true, right? Tapi gimana kalau gue bilang mesin itu beneran ada saat ini, udah ada di depan mata kita semua, dan sebagian besar dari kita itu bisa ngakses secara gratis. Tapi ada tapinya, dan ini tapi yang paling penting, 99% orang yang nyoba itu gagal total. Bukan karena mesinnya nggak canggih, tapi karena cara yang mereka pakai yang salah kaprah. Nah, di video kali ini kita bakal bongkar secara tuntas mesin AI apa sih yang gue maksud, kenapa 99% orang itu gagal, dan yang paling penting gimana caranya supaya lo bisa jadi bagian dari 1% yang berhasil manfaatin mesin ini ya, buat seenggaknya nambahin 0 di rekening lo. Sekarang gini deh, coba bayangin lo punya akses ke seorang asisten super cerdas. Dia bisa nulis, dia bisa ngedesain, dia bisa ngoding, bisa bikin strategi marketing, bisa jawab pertanyaan apa aja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta naik gaji. Nah, mesin yang gue maksud itu bukan satu software tunggal. Ini adalah sebuah ekosistem generatif AI. Pasti udah nggak asing lagi kan sama nama-nama kayak ChatGPT misalnya, Gemini, Midjourney, DALL-E, kemudian Runway ML, Eleven Labs. Nah, inilah mesin-mesin yang bakal gue bahas. Sebuah kombinasi dari berbagai alat AI yang kalau digabungin teman-teman sekalian, ini bakal luar biasa. Ini bukan lagi sekedar mainan buat bikin puisi lucu atau gambar aneh gitu, bukan. Ini adalah leverage atau daya ungkit paling gila yang pernah ada dalam sejarah kita, dalam sejarah manusia. Bayangin, satu orang sekarang itu bisa punya output kerja setara satu tim kecil. Penulis, desainer, editor, strategis, semua dalam satu orang, dibantu sama mesin ini, mesin yang bakal gue bahas. Potensinya buat bikin bisnis, bikin produk, bikin konten itu gila-gilaan banget. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa itu AI, tapi kenapa dengan alat se-powerful ini 99% orang tetap gitu-gitu aja. Kenapa mereka gagal manfaatinnya? Gue udah perhatiin polanya dan ada 5 dosa utama yang bikin orang gagal. Coba cek, jangan-jangan lo ngelakuin salah satunya. Dosa pertama, alat canggih, mental jadul. Ini yang paling umum teman-teman. Orang memperlakukan ChatGPT itu kayak Google versi lebih pintar aja. Mereka nanya, apa ibu kota Australia? Atau resep nasi goreng yang enak. Bukan salah sih, tapi itu sama aja kayak lo punya mobil Formula One, tapi cuma dipakai buat ke warung sebelah. You are missing the point. AI ini bukan ensiklopedia. Dia itu partner berpikir. Lo harus ngasih dia konteks, tujuan, dan batasan. Semakin bagus pertanyaan lo, semakin jenius juga jawabannya. Kemudian dosa yang kedua, jebakan cuma main-main. Lucu nih, gue bikin gambar kucing naik unicorn di bulan pakai Midjourney misalnya. Keren. Terus di-upload ke Instastory. Dapat beberapa hahaha hihi react misalnya. Udah, selesai. Nggak ada yang salah memang dengan senang-senang. Tapi 99% orang itu berhenti di situ. Mereka nggak pernah mikir gimana caranya gambar tersebut, gambar yang mereka hasil melalui AI itu bisa jadi duit. Bisa nggak ya gue jual desain ini buat jadi kaos, buat stiker, buat cover buku anak. Mereka cuma lihat AI itu sebagai mainan baru aja, bukan sebagai pabrik ide. Dosa ketiga, analysis paralysis alias kebanyakan mikir. Setiap hari ada tools AI baru muncul, satunya buat video, satunya buat suara, satunya buat nulis. Pusing. Akhirnya dari saking banyaknya pilihan, mereka nggak milih sama sekali. Mereka nonton puluhan video tutorial, baca ratusan artikel 10 AI tools you must try misalnya, tapi nggak pernah bener-bener deep dive dan jadi ahli di satu alur kerja. Ingat, lo nggak perlu jadi master di semua tools, cukup kuasai satu atau dua yang paling relevan sama tujuan lo. Kemudian dosa keempat, mengabaikan sentuhan manusia, human touch. Ini fatal. Ada orang yang copy paste mentah-mentah dari ChatGPT buat tugas misalnya, artikel blog, atau bahkan skripsi. Hasilnya apa hasilnya? Tulisannya kaku, tanpa jiwa, dan seringkali salah. Lo harus tahu, AI itu kayak koki magang yang sangat potensial, punya banyak bakat. Dia bisa nyiapin semua bahan terbaik dengan cepat. Tapi sebenarnya
lo eksekutif chefnya, lo yang nentuin rasa akhir, lo yang ngasih plating yang cantik, lo yang nambahin bumbu rahasia dari pengalaman dan kepribadian lo. Tanpa sentuhan akhir kayak gitu, hasilnya cuma masakan hambar yang nggak pantas, nggak layak untuk dimakan. Dosa kelima, nggak punya masalah untuk dipecahkan. Ini mungkin yang paling dalam, teman-teman. Banyak orang main AI itu tanpa tujuan. Mereka buka ChatGPT tapi layarnya kosong, pikiran mereka ya juga kosong, mau ngapain ya di hadapan ChatGPT. Padahal kekuatan AI terbesar itu muncul saat dia dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata. Orang-orang di 1% itu nggak mulai dari AI bisa apa ya? Bukan. Mereka mulai dari gue punya masalah A, gimana AI bisa bantu gue menyelesaikan masalah itu dengan cepat, lebih baik, dan lebih murah. Nah, itulah dosa-dosa yang dibikin oleh 99% orang. Dan kita tahu kenapa mereka gagal. Nah, terus gimana caranya jadi si 1% itu? Oke, ini bagian dagingnya. Gue bakal kasih 3 langkah praktis buat lo mulai hari ini juga. Langkah pertama yang harus lo buat adalah ubah mindset lo. Berhenti melihat AI sebagai mesin penjawab. Mulai hari ini dia sebagai staff junior, intern, atau co-pilot lo. Lo adalah manajernya, direkturnya, sutradaranya. Tugas lo bukan cuma bertanya, tapi mengarahkan, dan seni bertanya pada AI ini sekarang punya nama keren. Ya, lo pada tahu semua, prompt engineering. Lo harus belajar cara bikin prompt yang bagus. Kasih dia peran. Contoh nih, bertindaklah sebagai seorang copywriter ahli ya, bla 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 misalnya. Kemudian kasih dia konteks yang menulis untuk brand fashion mewah. Terus kasih dia tujuan, lo tulis tujuannya untuk meningkatkan klik ke website sebesar 20%, dan kasih dia format. Misalnya, lo tulis di promptnya, tulis dalam 3 paragraf singkat dengan emoji di akhir. Nah, itu cara ngasih prompt yang benar. Lo bisa contek ini dan terapin biar hasilnya maksimal. Langkah kedua, cari masalah, bangun solusi. Lupain dulu semua tools canggih. Ambil kertas, tulis satu masalah yang paling sering lo hadapi atau satu hal yang pengen banget lo wujudin. Kalau lo mau jadi YouTuber tapi males nulis skrip dan ngedit, lo bisa pakai ChatGPT buat nyari ide dan nulis skrip. Eleven Labs itu buat voice over. Runway ML itu buat bikin video dari teks atau gambar. Kalau lo mau jualan produk digital tapi nggak bisa desain, lo bisa pakai ChatGPT buat ide e-booknya. Kemudian template-nya bisa pakai ChatGPT. Pakai Midjourney atau Canva AI buat bikin desain cover dan layout isinya. Terus lo bisa pakai Gumroad buat jualannya nanti. Kalau lo mau jadi freelancer penulis konten tapi sering buntu, lo bisa pakai ChatGPT juga buat bikin outline dan draft awal. Nah, tools-tools yang gue sebutin barusan itu yang kita sebut sebagai pabrik. Menurut gue, lo harus fokus pada satu pabrik ini dulu. Kuasai alur kerjanya dari A sampai Z. Jangan loncat-loncat. Setelah lo jadi master di satu bidang, baru kalian ekspansi ke yang lain. Itu caranya. Kemudian langkah yang ketiga, start ugly, fail fast, learn faster. Ini kuncinya. Output pertama lo ketika pakai AI itu mungkin bakal jelek banget. Desain pertama lo itu bakal aneh. Tulisan pertama lo juga bakal kaku banget. So what? Perbedaan terbesar antara 1% dan 99% bukan di kecerdasan, teman-teman, tapi di kegigihan. 99% orang itu nyoba sekali, hasilnya jelek, terus bilang, ah, AI ini nggak guna. Lalu mereka berhenti. 1% orang nyoba sekali, hasilnya jelek, terus mereka mikir, prompt gue apanya ya yang salah? Coba gue ubah sedikit, kira-kira begitu. Coba gue kasih contoh, coba gue gabungin sama tool lain. Mereka ulang lagi, mereka nggak takut gagal, mereka nggak berhenti. Karena setiap kegagalan adalah data untuk menjadi lebih baik. Itu mindset mereka. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah berhenti. Kalau lo nyoba sekali, jangan langsung berhenti, jangan langsung bilang AI ini nggak guna. Lo ulang lagi, perbaiki promptnya, lebih spesifik lagi, baru nanti hasilnya bakal lebih baik. Jadi harus diulang-ulang, bukan sekali bikin langsung jadi, langsung bagus, enggak. Jadi teman-teman sekalian, mesin AI yang bisa bikin kaya raya itu nyata.
Dia bukan tombol ajaib, tapi sebuah alat pengungkit atau leverage yang luar biasa canggih. Dia bisa menghemat waktu lo, melipat gandakan kreativitas lo, dan membuka peluang yang dulu cuma bisa lo impiin, sekarang jadi nyata. Tapi mesin ini nggak ada gunanya di tangan orang yang salah. Dia butuh operator yang cerdas, yang punya visi, yang nggak takut mencoba, nggak takut gagal, dan yang paling penting, yang mau menambahkan nilai unik dari dirinya sendiri. 99% orang itu bakal tetap jadi penonton. Mereka bakal terpesona, sedikit takut, lalu kembali scroll media sosial. Pertanyaannya sekarang, lo mau jadi bagian dari yang 99% itu, atau lo siap untuk mulai membangun sesuatu dan menjadi bagian dari 1%? Mesinnya udah siap, sekarang giliran lo. Gue pengen dengar dari lo, setelah nonton ini, ide bisnis atau proyek apa yang pertama kali kepikiran di kepala lo yang bisa dibantu pakai AI? Tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng, kita berbagi insight. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini ngasih inspirasi, subscribe channel ini, channel Latifianto, biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan buat ngembangin potensi mereka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah ngasih komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.